Udah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang norma standar pedoman kriteria atau NSPK terkait bidang ergonomi dan lingkungan kerja. Next. Anggota kelompoknya ada saya Sakil Aulia, ada Vivi Azari, ada Yulianto, dan ada Aminah. Pokok bahasan kami ada 3 poin. Yang pertama adalah Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi nomor SE01-MEN/PPK/4-2012 tentang kewajiban syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Poin kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada ketinggian. Poin ketiga adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Next. Baik, di poin pertama yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi tentang kewajiban syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas, di mana evaluasi kecelakaan kerja tahun 2011 menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai kasus kecelakaan fatal saat bekerja di ruang terbatas. Kasus-kasus ini terjadi di Pulau Jawa dan Kalimantan Timur, masing-masing menyebabkan meninggalnya tenaga kerja dan korban kritis lainnya. Bekerja di ruang terbatas itu pada jenis pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan, baik berupa pencucian atau pembersihan, pemeriksaan, pengelasan maupun pelapisan atau pelindung karat, merupakan pekerjaan dengan risiko yang tinggi. Ruang terbatas dapat berupa tangki atau bejaran penyimpanan, transport, boiler, dapur atau tanur, silo dan tangki yang mempunyai lubang lalu orang atau manhole. Ruang terbatas juga dapat berupa sumur buatan, jaringan perpipaan, ataupun ruangan di atas kapal. Next. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kasus kecelakaan kerja tersebut, terungkap bahwa korban yang meninggal ataupun kritis terjadi pada lebih dari seorang pekerja yang berada dalam suatu kelompok pekerja. Yang kedua, pekerja yang memberikan pertolongan ikut menjadi korban. Yang ketiga, pekerjaan di ruang terbatas diborong atau diserahkan oleh pengurus atau pemilik tempat kerja kepada pihak atau kontraktor. Yang keempat, pimpinan atau pengurus perusahaan tidak mengidentifikasi setiap ruangan terbatas yang berada di tempat kerjanya. Pertimbangan tersebut ditindaklanjuti pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan, UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah provinsi, Pemda kabupaten atau kota bersama dengan dimohonnya kepada gubernur dan bupati atau wali kota. Next. 1. Menginstruksikan kepada pimpinan perusahaan di wilayah masing-masing untuk segera pertama mengidentifikasi ulang setiap ruangan terbatas, di mana format ini sekurang-kurangnya meliputi nomor register, jenis dan peruntukan, lokasi, potensi bahaya, dan klasifikasi. Melaksanakan secara utuh ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 113-DJPPK-11-2006 dalam melakukan pekerjaan di ruang terbatas kurang-kurangnya meliputi mewajibkan kepada kontraktor maupun subkontraktor yang melakukan pekerjaan yang terbatas di area tempat kerjanya untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 113-DJPPK-11-2006 sebagaimana poin 2 yang telah disebutkan. Next. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada ketinggian.
Bab 1 dibahas tentang ketentuan umum. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan di atas adalah keselamatan kesehatan kerja, yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, penyakit kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian. Pasal 2, pengusaha atau pengurus wajib menerapkan K3 dalam bekerja pada ketinggian. Pasal 3, bekerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib memenuhi persyaratan K3, meliputi perencanaan, prosedur kerja, teknik bekerja aman, APD, dan tenaga kerja. Next. Bab 2, perencanaan. Pada pasal 4 ada 2 poin, yaitu pengusaha dan pengurus wajib memastikan bahwa semua kegiatan pekerjaan dalam ketinggian adalah tanggung jawab mereka. Yang kedua, pengusaha dan pengurus wajib memastikan bahwa bekerja pada ketinggian hanya dilakukan jika situasi atau kondisi kerja tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 5, 3 poin, yaitu pengusaha atau pengurus wajib memperhatikan dan melaksanakan penilaian risiko pada saat kegiatan aktivitas pada ketinggian. 2, pengusaha atau pengurus wajib memastikan bahwa ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh pekerjaan yang dimaksud tidak dapat dilakukan di lantai dasar. Poin 3, dalam hal pekerjaan dilakukan pada ketinggian, pengusaha atau pengurus wajib melakukan langkah-langkah yang tepat dan memadai untuk mencegah kecelakaan kerja terjadi. Next. Bab 3, prosedur kerja. Pasal 6. Pengusaha atau pengurus wajib mempunyai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Secara tertulis untuk melakukan pekerjaan pada ketinggian. Poin 2. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud, teknik dan cara perlindungan jatuh, cara pengelolaan peralatan, teknik, dan lain-lain. Pasal 7. Setiap pengusaha atau pengurus wajib memasang perangkat pembatasan daerah kerja. Poin kedua, pembatasan daerah kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi menjadi 3. Berdasarkan tingkat bahaya dampak terhadap keselamatan umum tenaga kerja. Pasal 8, pengusaha atau pengurus wajib memastikan bahwa tidak ada benda yang jatuh dapat menyebabkan cedera atau kematian. Poin kedua, pengusaha atau pengurus membatasi berat barang yang boleh dibawa saat bekerja pada tubuh di luar APD dan alat pelindung maksimum 5 kg. Next. Pasal 9, pengusaha atau pemilik wajib membuat rencana darurat secara tertulis. Yang kedua, rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu pertama daftar tenaga kerja, peralatan yang wajib disediakan, fasilitas, nomor telepon, dan dana lokasi. Bab 4, teknik bekerja aman. Pada pasal 10, yaitu poin pertama, pengusaha atau pengurus wajib memastikan dan melaksanakan teknik bekerja aman untuk mencegah tenaga kerja jatuh dan mengurangi dampak jatuh dari ketinggian. Poin kedua, teknik bekerja sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu bekerja pada lantai kerja tetap, bekerja pada lantai kerja sementara. Next. Pasal 11, poin pertama, upaya untuk mencegah jatuh pada lantai kerja. Yang kedua, upaya mengurangi dampak jatuh dan ketinggian dapat menggunakan alat penahan jatuh kolektif berupa jaring atau bantalan. Pasal 12, upaya untuk mencegah jatuh dari lantai kerja sementara dapat menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Yang kedua, penggunaan tali ulur tarik otomatis. Pasal 13 yaitu lantai kerja sementara dan struktur pendukungnya tidak boleh menimbulkan risiko runtuh. Pasal 14, pengusaha atau pengurus wajib memastikan tidak ada tenaga kerja yang mendekati, melewati, dan melakukan pekerjaan dekat dengan permukaan yang rapuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Oke, selanjutnya pada pasal 15 pada ayat 1 dan 2 dapat diartikan pengusaha wajib memastikan pekerjaan dan ketinggian yang menggunakan perancahan dan tangga memenuhi persyaratan ketiga. Pada pasal 16, pengusaha wajib memastikan tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan
pada ketinggian di alam melaksanakan persyaratan ketiga sebagaimana mestinya. Pasal 17, pengusaha wajib menyediakan alat pengangkut orang untuk penggerak tenaga kerjanya. Pasal 18, teknik bergerak dengan menggunakan perangkat penahan jatuh per orang vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 yang ada di atas. Pada pasal 19 ayat 1-3, yaitu bekerja pada posisi miring dapat dilakukan dalam hal bekerja pada lantai kerja tetap atau lantai kerja sementara, tidak dari lain itu. Lalu pasal 20 ayat 1-2, bekerja dengan akses tali dapat dilakukan dalam hal bekerja pada lantai tetap atau lantai kerja sementara, tidak dari lain itu. Lalu pada bab 5, alat pelindung diri, perangkat pelindung jatuh dan angkur. Pasal 21 ayat 1-2, sebagaimana mestinya APD sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22, pengusaha wajib memastikan perangkat pelindung jatuh memenuhi persyaratan K3. Pasal 23 ayat 1-2, perangkat pencegahan jatuh kolektif dan perangkat pencegah jatuh per orang. Pasal 24, perangkat pencegah jatuh kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tadi memenuhi persyaratan. Pasal 25, dalam hal perangkat pencegah jatuh kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tidak tersedia. Tenaga kerja wajib menggunakan perangkat pencegah jatuh per orang yang paling sedikit. Pasal 26 ayat 1-2, perangkat penahan jatuh kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berupa jala atau bantalan yang terpasang pada arah jatuhan. Pasal 27 ayat 1-7 dapat dirangkum perangkat penahan jatuh per orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus mampu menahan beban jatuh minimal 15 kN. Pasal 28 ayat 1-3, angkut terdiri atas angkut permanen dan angkut tidak permanen. Pasal 29 ayat 1-4 dapat dirangkum angkur permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dilakukan pemeriksaan dan pengujian pertama. Pada pasal 30, angkur tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dipakai saat angkur permanen tidak tersedia dan harus diperiksa serta dipastikan kekuatannya. Bab 6, tenaga kerja. Pasal 31, pengusaha wajib menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang K3. Pasal 32 ayat 1-3 dapat dirangkum, tenaga kerja yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 harus mengacu pada standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat 1-2, tenaga kerja yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dibuktikan dengan lisensi K3 yang diterbitkan Direktur Jenderal. Pasal 33, tenaga kerja bidang perancah, gendola, dan pesawat angkut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35, tenaga kerja dimaksud dalam pasal 31 yaitu tenaga kerja tinggi tingkat 1, 2, 3. Pasal 36 ayat 1-2, tenaga kerja bangun tinggi tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Pasal 37 ayat 1-2, tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 2 merupakan tenaga kerja yang bekerja pada lantai kerja tetap atau lantai kerja yang sementara. Pasal 38, tenaga kerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 merupakan tenaga kerja yang mampu bekerja dan berwenang bekerja pada lantai kerja tetap. Bab 7, pengawasan. Pasal 39, pengawasan terhadap ditaatinya peraturan menteri ini dilakukan oleh pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40, dalam hal pengawasan ketenagakerjaan menemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat ketiga. Bab 8, sanksi. Pasal 41, pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970. Bab 9, ketentuan peralihan. Pasal 42 ayat 1 dan 1-2, lisensi K3 yang telah ditertibkan sebelumnya peraturan menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masanya berlakunya.
Pasal 43 ayat 1 sampai 3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI di sektor ketenagakerjaan bidang keselamatan dan kesehatan kerja subbidang bekerja di ketinggian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep 325 garing Men garing 12 garing 2011. Bab 10 Ketentuan Penutup. Pasal 4, pada saat peraturan menteri ini dimulai berlaku keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan pada nomor sekian. Pasal 45, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan menetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 Nomor 1 K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, higien adalah usaha kesehatan preventif individu. Yang ketiga, sanitasi adalah usaha kesehatan preventif lingkungan individu. Yang keempat, tempat kerja adalah ruangan atau lapangan kerja untuk usaha. Yang kelima, lingkungan kerja adalah aspek higienis dengan faktor di tempat kerja. Yang keenam, K3 lingkungan kerja, kegiatan menjamin K3 melalui pengendalian lingkungan kerja. Yang ketujuh, nilai ambang batas atau NAB adalah standar waktu yang bisa diterima tanpa mengakibatkan penyakit, yaitu selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Yang kedelapan, pajanan singkat diperkenankan adalah batas kadar bahan kimia di udara tempat kerja. Yang kesembilan, kadar tertinggi diperkenankan atau KTD adalah batas kadar bahan kimia di udara. Next. Yang 10, indeks pajanan biologi adalah kadar konsentrasi kimia dalam tubuh. Yang ke-11, faktor pemengaruh tenaga kerja yang bersifat fisika. Yang ke-12, faktor kimia, faktor pemengaruh tenaga kerja bersifat kimiawi. Yang ke-13 itu adalah faktor biologi yang mempengaruhi dalam bersifat biologi. Yang ke-14 adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi dalam bersifat ergonomi. Yang ke-15 ada faktor psikologi yang mempengaruhi dalam hubungan personal. Yang ke-16 ada iklim kerja, itu adalah tekanan panas dan dingin. 17 ada indeks suhu basah dan bola atau ISBB, parameter penilai iklim kerja. Yang ke-18 ada suhu kering, yaitu suhu dengan termometer suhu kering. Dan 19 suhu basah alami dengan termometer bola basah alami. Yang ke-20 suhu bola adalah suhu termometer bola. Yang ke-21 tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat terkena dingin. Selanjutnya, kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki. Yang ke-23, getaran adalah gerakan bolak-balik. Yang ke-24 adalah radiasi gelombang radio. Yang ke-25 adalah radiasi ultraviolet. Yang ke-26 ada medan magnet statis. Yang ke-27 ada tekanan udara ekstrim. Yang ke-28 adalah kebersihan. Nomor 29, pencahayaan adalah yang menerangi. Yang ke-30 itu adalah pencahayaan buatan, ini selain dari yang alami. Yang ke-31 itu bagian tempat kerja, itu berupa gedung, halaman jalan, jembatan dalam tempat kerja. 32 adalah toilet, merupakan fasilitas tempat buang air. Ketiga, intensitas cahaya adalah rata-ratanya cahaya yang diterima. Ke-34 ada lux, itu satuan ukuran cahaya. 35, kualitas udara dalam ruangan, merupakan kualitas udara di tempat kerja. Yang ke-36, tenaga kerja adalah orang yang mampu bekerja, menghasilkan barang atau jasa. Next.
37 pengusaha adalah orang perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau perusahaan bukan miliknya. Ke-38 pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin. 39 ada pegawai pengawas ketenagakerjaan, itu pegawai negara sipil sebagai pengawas ketenagakerjaan. Ke-40 pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 lingkungan kerja. Yang ke-41 pemeriksaan itu kegiatan yang dilakukan pengawas ini. 42 ada pengujian. 43 penguji K3 itu adalah pegawai negeri sipil dengan pengujian K3 dan kompetensi. 44 ada pengujian K3 itu serangkaian kegiatan penilaian K3. 45 ada unit pelaksana teknis bidang K3 itu satuan organisasi pemeriksa K3. Next. 46 ada ahli higiene industri, adalah seorang yang mempunyai kompetensi yang mencakup pengetahuan. 47 ada direktur jenderal, itu yang membidangi pembinaan pengawasan K3. 48 menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pasal 2 pengusahaan dan atau pengurus wajib melaksanakan syarat K3. Pasal 3 syarat K3 itu berupa pengendalian faktor fisika dan kimia di bawah NAB, pengendalian faktor biologi, ergonomi, dan psikologi memenuhi standar, penyediaan fasilitas, sarana, dan higiene, penyediaan personil K3 yang kompeten. Pasal 4, pelaksanaan syarat K3 bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Next. Pasal 5 ayat 1-3 itu pelaksanaan syarat K3 dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higiene dan sanitasi. Next. Bab 2 itu ada pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja bagian ke-1 untuk umum. Pasal 6 ayat 1-3 itu berisikan pengukuran lingkungan kerja pada pasal 5 ayat 2 sebelumnya dilakukan untuk mengetahui tingkat pajanan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi dengan uji SNI. Pasal 7 ayat 1-2 pengendalian lingkungan kerja untuk huruf A dan B berupa faktor fisika dan kimia itu di bawah NAB. Untuk faktor biologi, ergonomi, dan psikologi disesuaikan dengan standar. Ayat ketiga, pengendalian lingkungan kerja pada pasal 7 ayat 1 dan 2 dilakukan sesuai hierarki. Yang pertama, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan alat pelindung diri. Untuk ayat 4-8, eliminasi merupakan menghilangkan. Nomor 5 itu substitusi sama dengan mengganti bahan, proses operasi. Yang keenam, rekayasa teknis itu memisahkan dengan sistem pengaman. Yang ketujuh administratif itu berhubungan dengan tenaga kerja. Yang kedelapan penggunaan alat pelindung diri. Itu sama saja mengisolasi tubuh. Next. Bagian kedua untuk faktor fisika pasal 8 ayat 1-2. Pengukuran faktor fisika ini berupa iklim kerja, kebisingan, getaran, dan sebagainya. Untuk pasal 9-18, yang pertama pengukuran pasal 8 ayat 1, huruf A sampai H dilakukan di TK dengan sumber bahaya A sampai H. 2. TK dengan tekanan panas memiliki sumber bahaya. Jika hasil melebihi NAB harus ada pengendalian berupa menghilangkan sumber, mengganti alat, membatasi waktu pajanan, menggunakan baju kerja, gunakan APD. Next. Ini bagian ketiga untuk faktor kimia, ini sama saja dengan faktor fisikanya. Untuk pasal 21 ayat 1-2 jika melebihi IPB, ada pengendalian dengan yang secara yang sama. Next. Untuk bagian keempat, faktor biologi, ini juga sama, dilakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Next. Untuk bab 3, penerapan higiene dan sanitasi, bagian ke-1, bangunan tempat kerja, pasal 26 ayat 1-2, higiene dan sanitasi harus dilakukan, diterapkan pada BTK. Untuk halaman harus bersih, tertata rapi, tidak becek, saluran air harus tertutup. Yang kedua, untuk masalah gedung, gedung meliputi dinding dan langit-langit, yang harus kering, dicat pengecatan ulang selama 5 tahun sekali, lantai harus berbahan keras dan tahan air, atap harus mampu melindungi dari matahari dan hujan. Next.
Paragraf 3, bangunan bawah tanah harus berstruktur kuat, ventilasi udara, dan seterusnya. Bagian kedua, fasilitas kebersihan berupa toilet, loker, tempat sampah. Pasal 34, toilet harus bersih dan tidak ada serangga, dan seterusnya. Next. Pasal 35 untuk minimal, ini merupakan minimal ukuran toilet yang harus disediakan oleh perusahaan. Pasal 38 itu tersedia tempat pembuangan pembalut. Next. Untuk pasal 39, kebutuhan atas udara itu harus dipenuhi di tiap tempat kerja. Pemenuhannya ini berupa KUDR, ventilasi, dan ruang udara. Pasal 40, harus ada pekerjaan administratif pelayanan umum, harus ditentukan oleh suhu, kelembapan, kadar oksigen. Mungkin bisa di next. Pasal 41, pengusaha atau pengusaha wajib menyediakan sistem ventilasi udara, itu berupa bersifat alami atau buatan. Yang ke pasal 42, setiap orang yang bekerja dalam ruangan harus mendapat ruang udara sedikitnya 10 meter per kubik. Mungkin bisa di next. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada bagian keempat, tata laksana kerumah tanggaan, di mana pasal 43 ini menjelaskan tentang pengusaha dan pengurus itu melaksanakan ketata rumah tanggaan yang meliputi memisahkan alat perkakas, menata alat perkakas, membersihkan alat perkakas, menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, serta mengembangkan prosedur kebersihan. Kemudian di pasal 44 ini menjelaskan tentang alat kerja perkakas dan bahan yang harus ditata dan disimpan secara rapi. Kemudian di ayat 2-nya ini bahan yang dimaksud pada ayat 1 itu disimpan di gudang dan diberi label. Next. Kemudian pada bab 4 personil K3 bagian ke-1 umum pasal 45 yang menjelaskan tentang pengukuran lingkungan kerja harus dilakukan personil K3, di mana personil K3 ini merupakan ahli K3 muda, ahli K3 media, ahli K3 utama lingkungan kerja. Kemudian untuk personil ini harus memiliki kompetensi dan kewenangan K3 dan dilakukan standar perundang-undangan. Kewenangan personil K3 ini dibuktikan dengan lisensi K3 dan surat keputusan penunjukan dari Dirjen. Kemudian bagian kedua, kompetensi personil K3 pasal 46 menjelaskan bahwa kompetensi personil disesuaikan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia oleh Menteri. Pada bagian ketiga, persyaratan penunjukan personil K3 pasal 47 sampai 49 menjelaskan tentang persyaratan personil. Next. Kemudian bagian keempat, tata cara memperoleh lisensi K3 pasal 50, yaitu dengan mengajukan permohonan tertulis, kemudian selanjutnya diperiksa oleh tim, dan jika lengkap, nanti Dirjen akan menerbitkan lisensi K3. Kemudian untuk pasal 51 ayat 1-3 menjelaskan tentang lisensi K3 berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang dalam jangka waktu sama. Dan juga permohonan diajukan 30 hari sebelum masa berlaku lisensi berakhir. Pada pasal 52, lisensi hanya berlaku selama bekerja di perusahaan pemohon. Pada pasal 53 ayat 1-2, yaitu jika FC sertifikasi tidak ada, bisa menggunakan surat keterangan pembinaan oleh Dirjen. Next. Kemudian pada bagian kelima ini menjelaskan tentang tugas dan kewenangan, yaitu pada pasal 54 pada ayat 1, ahli K3 muda lingkungan kerja memiliki kewenangan melaksanakan peraturan UU dan standar K3 dan sebagainya. Kemudian ahli K3 media juga bertugas sama dengan ayat 1, ditambahi dengan manajemen K3, penilaian risiko kesehatan, program penilaian risiko kesehatan, dan sebagainya. Kemudian untuk ahli K3 utama bertugas sama dengan ayat 2, ditambah mengolah dan evaluasi. Next. Kemudian pada pasal 55 yaitu yang pertama, ahli K3 muda berwenang memasuki tempat kerja dan menentukan program K3. Ahli K3 media berwenang sama dengan ayat 1 tetapi ditambah menentukan pelaksanaan program K3 dan juga merekomendasi teknis pada syarat K3. Lalu ahli K3 utama berwenang sama dengan ayat 2 ditambah mengevaluasi program pengembangan K3. Pada bagian ke-6 ini menjelaskan tentang kewajiban personil K3 yaitu pada pasal 56.
yaitu personil K3 wajib mematuhi peraturan dan standar, melaporkan mengenai pengukuran, dan sebagainya. Kemudian bagian ke-7 tentang pencabutan lisensi K3, yaitu pada pasal 57. Lisensi ini dapat dicabut jika melaksanakan tugas tidak sesuai, melakukan kelalaian, dan juga tidak melaksanakan kewajiban di pasal 56. Next. Lalu ada bab 5 pemeriksaan dan pengujian. Pada pasal 58 ini pada ayat 1-3 menjelaskan tentang setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya wajib dilakukan pemeriksaan. Kemudian pasal 59 ayat 1-5 menjelaskan tentang pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara internal dan juga lembaga eksternal. Next. Kemudian pada pasal 60 yaitu menjelaskan tentang pemeriksaan dan pengujian yang meliputi pertama, berkala, ulang, dan khusus. Pada pasal 61 ayat 1-2 menjelaskan tentang pemeriksaan dan pengujian bagian pertama dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja. Kemudian pasal 62 menjelaskan tentang pemeriksaan dan atau pengujian berkala dalam pasal 60 dilakukan secara eksternal. Kemudian pasal 63 ayat 1-2 menjelaskan tentang pemeriksaan dan pengujian ulang. Next. Pada pasal 64 ayat 1-2 menjelaskan pemeriksaan dan atau pengujian khusus dalam pasal 60, yaitu pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan setelah kecelakaan kerja. Kemudian pasal 65 menjelaskan tentang pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksternal, dan juga hasil pemeriksaan dan atau pengujian dilaporkan kepada unit pengawasan, dan pada ayat ketiga dalam pemeriksaan dan atau pengujian ini dilakukan oleh lembaga eksternal yaitu hasil pemeriksaan dan atau pengujian disetujui oleh manajer teknis. Lalu dalam pemeriksaan dan atau pengujian oleh lembaga eksternal atas permintaan perusahaan, laporan hasil pengujian disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Next. Kemudian yang kelima yaitu hasil pemeriksaan dan atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam surat keterangan itu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan K3 yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian yang keenam, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilengkapi dengan hasil pemeriksaan atau pengujian pada lembur terpisah. Yang ketujuh ini menjelaskan tentang surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 yang dibuat dalam 3 rangkap, yaitu lembar pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedelapan yaitu unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua, wajib menyampaikan surat keterangan yang dimaksud pada ayat kelima kepada unit pengawasan ketenagakerjaan di pusat setiap 1 bulan sekali. Kemudian pada pasal 66 ini menjelaskan tentang pemeriksaan atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 menggunakan formulir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 67 menjelaskan tentang area kerja dan juga pasal 68 menjelaskan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 65. Next. Baik, sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.